Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfi Septiana Ibradini akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi dasar, yaitu pengertian, tujuan, peran, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Langsung saja. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi secara umum dapat diartikan sebuah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, hingga menyajikan data transaksi. Adanya akuntansi tersebut tentu memiliki manfaat yang mana. Salah satunya yaitu memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan atau hal penting lainnya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Littlon, definisi akuntansi yakni aktivitas yang mana bertujuan untuk melaksanakan perhitungan secara periodik antar biaya usaha dengan hasil. Definisi yang diungkapkan oleh Littlon ini berdasarkan pada teori akuntansi dan merupakan ukuran yang seringkali dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua adalah pengertian akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association, yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan pengukuran laporan ekonomi serta penilaiannya. Tujuan utama akuntansi sendiri yaitu untuk melakukan perhitungan secara periodik pada usaha sehingga dapat diketahui besaran biaya dan hasilnya. Sedangkan akuntansi menurut Superwoto L yaitu sesuatu sistem yang bertujuan untuk mengukur dan mengolah data transaksi keuangan serta memberikan hasil pengelolaan tersebut. Umumnya hasil laporan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan, misalnya investor, kreditur pemerintah, serikat buruh, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama memberikan informasi keuangan. Maksudnya adalah baik mengenai keuangan yang berkaitan dengan harta maupun hutang perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi. Maksudnya di sini adalah perusahaan menyediakan informasi pada berbagai sumber ekonomi atau neto suatu perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan. Di sini dapat memberikan informasi keuangan perusahaan yang mana nantinya dapat membantu dalam pembuatan estimasi besarnya keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyediakan informasi lainnya, yaitu yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk membantu laporan tersebut. Pada dasarnya tujuan akuntansi sama, yaitu sama-sama memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu peran atau fungsi akuntansi. Fungsi yang pertama akuntansi yaitu recording atau report atau data rekaman mengenai catatan transaksi yang sistematis dan kronologi. Fungsi report ini menjadi salah satu fungsi utama yang ada di bidang akuntansi. Adanya rekam catatan transaksi ini nantinya akan dikirimkan ke account ledger sampai akhirnya menyiapkan informasi terkait profit dan loss dari bisnis yang dijalankan. Fungsi kedua yaitu berguna untuk menghitung berapa sih jumlah penyusutan aset yang akan dihitung dengan menggunakan metode yang tepat dan terstruktur. Perlu diketahui, semua dipisah tidak sah akan menyebabkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah mengapa sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti atau aset perusahaan dari pemakaian yang tidak sah. Selanjutnya yaitu mengomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Baik pihak yang berkaitan yaitu seperti kreditor, investor, karyawan, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu melakukan analisa dan juga menafsirkan data keuangan perusahaan. Data tersebut yang akan masuk proses analisa akuntansi akan diinterpretasikan dengan cara yang lebih mudah untuk dimengerti sehingga hal tersebut dapat membantu dalam membuat penilaian kondisi keuangan dalam bisnis.
Slide selanjutnya adalah kegiatan akuntansi. Di sini kegiatan akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pencatatan recording, yang kedua penggolongan atau classifying, yang ketiga ada peringkasan atau summarizing, dan yang terakhir ada pelaporan atau presenting. Pencatatan sendiri atau recording yaitu merupakan kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi di dalam dokumen atau bukti transaksi, bukti harian jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan tepat dan berurutan. Selanjutnya yaitu penggolongan atau classifying. Penggolongan merupakan kegiatan menggolongkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ke dalam perkiraan buku besar. Misalnya transaksi pembelian secara tunai yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, kemudian digolongkan ke perkiraan buku besar kas. Selanjutnya yaitu peringkasan atau summarizing. Merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besar tersebut ke dalam neraca saldo. Yang terakhir yaitu ada pelaporan atau presenting. Pelaporan atau presenting yaitu menyusun laporan keuangan. Maksudnya ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, atau laporan laba ditahan, dan neraca. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya, tujuan informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Yang kedua, memproses data keuangan, yang mana menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Yang ketiga yaitu penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Yang terakhir yaitu efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Terdiri dari 4, yaitu pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama yaitu manajer perusahaan. Manajer sendiri merupakan orang kepercayaan pemilik perusahaan yang diberi tanggung jawab untuk mengolah jalannya usaha. Bagi manajer, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan merupakan seseorang, beberapa orang, atau organisasi yang memiliki saham atau bukti kepemilikan perusahaan. Owner atau pemilik perusahaan membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi keuangan serta prospek usaha di masa yang akan datang. Laporan keuangan tersebut yang digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan apakah kepemilikannya dalam perusahaan akan tetap dipertahankan atau dilepas. Sedangkan bagi calon pemilik perusahaan, laporan keuangan berfungsi sebagai acuan untuk menentukan apakah ia dapat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kreditur. Melakukan pinjaman modal perbankan merupakan langkah yang jamak dilakukan oleh pengusaha dalam rangka memperbesar usahanya. Untuk itu, pihak kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan apakah perusahaan tersebut mampu membayar pinjaman sesuai ketentuan atau tidak. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam suatu perusahaan, baik karyawan ataupun buruh, berhak mendapatkan penghasilan, tunjangan kesehatan, dan lainnya dari tempat mereka bekerja. Pada umumnya, mereka tergabung dalam anggota serikat pekerja yang
memperjuangkan hak-hak karyawan seperti jaminan sosial atau kenaikan penghasilan. Dalam hal ini, laporan keuangan perusahaan digunakan oleh serikat pekerja untuk menilai kemampuan bayar atau solvabilitas perusahaan. Apabila laporan keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan laba yang signifikan, maka pekerja berhak mendapatkan kenaikan penghasilan. Namun, jika kondisi keuangan perusahaan sedang lesu, maka pekerja harus memahami jika perusahaan melakukan efisiensi. Yang kelima, tidak tercantum di PPT, yaitu pemerintah. Sebagai salah satu pihak eksternal yang membutuhkan informasi keuangan sebuah organisasi di mana perusahaan tersebut berdiri, informasi akuntansi ini dibutuhkan karena setiap perusahaan yang akan beroperasi di dalam wilayahnya merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak pada pemerintah. Kantor pajak berkepentingan untuk memeriksa kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan oleh perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.